Sorry videonya saya bagi jadi dua bagian karena tadi udah lumayan panjang, sekitar 18 menitan. Nah, yang di sini kita akan melanjutkan yang validasi yang kedua. Nah, bedanya untuk di validasi kedua ini, kita memberikan validasi itu di si apa ya istilahnya, data transfer object ini atau si object people request ini, kita perlu menambahkan annotation. Nah, ini bisa dilihat di Java persistent ya. Nah, ini untuk digunakan tidak boleh null, dan email ini adalah format email. Lalu min ini digunakan untuk nilai minimal X atau usianya minimal 17 tahun, maksimalnya 55, dan tidak boleh null. Jadi ketika ada request masuk ke controller, nah di controller ini kita perlu menambahkan annotation valid. Nah, ketika kita menambahkan annotation valid ini, kita juga perlu menambahkan custom response entity exception. Nah, di dalam si kelas ini nanti dia akan otomatis membuatkan Jadi ketika ada valid ini, dia langsung cek terlebih dahulu request sesuai annotation yang ada di people request ini. Jadi dia akan cek, lalu dia akan mengirimkan respon error sesuai annotation yang tersedia di sini. Nah, bedanya di situ ya. Jadi yang tadi kita naruh di people validation, lalu sekarang kita taruh di people controller. Nah, sekarang kita coba ya lihat perbedaannya. Jadi di sini saya pisah untuk branch-nya. Di git branch. Nah, di controller ini kita perlu menambahkan annotation valid. Nah, ketika kita menambahkan ini secara awal itu akan diabaikan. Jadi kalau kita belum membuat sebuah exception untuk menangkap ini, secara default ketika kita menambahkan ini, exception yang digunakan itu adalah ini method argument not valid. Jadi di kelas ini saya membuat custom response exception, dia extend dari response entity exception handler. Ini bawaan dari Spring Boot web ya ini, kalau dilihat dari package-nya. Nah, jadi ketika ada orang request ke controller ini, dia tidak langsung ngecek ke people service ini, tapi dia langsung cek melalui si exception ini. Nah, di dalam exception ini kita bebas mau format seperti apa, tapi saya di sini mencontohkan list. Jadi kita melemparkan list error apa aja yang ada di request tersebut. Jadi ketika ada request ini, error response itu isinya list field error validation. Saya beri nama error. Nah, di ini isinya field lalu message-nya apa. Nah, jadi ketika di sini saya menangkap error yang ada dari
exception ini kita ambil kita ambil nama fieldnya, lalu kita ambil juga default message-nya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita coba untuk empty ya, atau invalid request. Nah, maka responnya yang ditangkap yaitu field dan message. Yang pertama full name fieldnya, lalu must be not null. Ini pesan ini dapat dari default message ketika kita menggunakan annotation not null. Lalu ada field image, lalu field X. Jadi kita perlu menambahkan field ini. Misalkan lalu ada email, lalu ada X. Nah, misalkan di sini saya prepare request ini size-nya minimal 3 dan maksimumnya 50. Lalu ada format email, lalu usia min dan max dan not null. Sekarang kita coba. Misalkan namanya A, lalu ininya A, lalu ininya misalkan 15. Nah, kita send. Nah, dia akan mengirimkan lagi email must be atau format email address yang sesuai ya. Lalu usianya harus lebih besar dari 17. Lebih besar dari 17. Lalu full name-nya di antara 3 dan 50. Karena kita ngirimnya cuma A atau itu hitungannya adalah 1. Nah, ini format emailnya tidak sesuai. Nah, atau kita bisa juga tes di Spring Boot test. Saya juga udah buat. Nah, di sini saya banyak case ya. Seperti yang tadi, kita coba aja running semuanya. Oke. Nah, di sini with X greater yang mana ya? Nah, ini. Jadi saya mengirimkan usianya di bawah 17, maka dia meresponnya must be antara ini, sesuai yang kita buat di paper request, minimalnya berapa lalu maksimalnya berapa. Nah, lalu misalkan X-nya 0, nah must be not null. Lalu misalkan invalid email, jadi kita harus mengirimkan format email yang benar. Lalu ini yang contoh oke ya. Jadi di sini saya mengirimkan Johnny, lalu emailnya Johnny, John@email, lalu X-nya 20, maka dia akan mengirimkan respon nilai yang benar atau 200. Kita lihat responnya sudah ada ID-nya. Jadi ini sudah tersimpan ke database. Nah, jadi itu bedanya ketika saya menggunakan valid annotation valid dan menggunakan annotation validasi di paper request-nya. Nah,
di sini, makanya dia akan di-handling di sini tanpa kita harus membuat banyak validasi, misalkan nol atau apa. Kita udah tidak perlu memikirkan itu lagi karena itu udah di-handling di sini. Jadi lebih cepat prosesnya. Lalu kenapa kita masih butuh people validation? Nah, di sini ada kasus misalkan emailnya itu unik ya, emailnya unik. Jadi untuk khusus email unik itu kita perlu membuat validasi dulu di sini untuk cek ke database apakah email itu sudah ada di DB atau belum ada, gitu ya. Sekarang kita lihat yang di sini. Nah, untuk paper request ini saya belum menambahkan ya. Jadi ini kan cuma email dan not null. Tapi saya menambahkan di entity-nya. Jadi untuk di entity itu saya menggunakan email itu unik. Nah, untuk case yang ini kita perlu membuat sebuah validasi. Nah, validasinya itu gini deh. Jadi kan biasa dipanggil controller dulu, lalu save ya kan. Nah, di sini saya cuman menambahkan emailnya tersedia apa enggak. Nah, di validasi ini saya membaca dari database apakah dengan email ini ada atau enggak. Di paper repository ini saya menambahkan function untuk cek apakah email itu sudah ada apa belum. Nah, kalau belum ada, saya melemparkan conflict exception. Ini saya buat ya di sini conflict exception. Nah, di dalam conflict exception ini saya menambahkan status code dan juga message. Nah, ketika saya melemparkan exception ini, kita bisa mengcustom respon entity-nya. Nah, kita perlu menambahkan kode lagi di sini untuk menghandling si conflict exception ini. Jadi ketika ada throw conflict exception, dia akan ditangani di sini. Jadi ketika itu kita memberikan HTTP status konflik atau 409, lalu respon body-nya kita konflik, kita ambil status code-nya dan juga message. Status code itu saya ambil dari ini, saya juga menambahkan status code people status ini format enum. Jadi ketika email not available, saya memberikan status code-nya 100. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh, ini. Jadi di people validation ini kita udah nggak perlu membuat validasi null atau validation format email yang benar. Jadi lebih simple. Jadi sesuai bisnis logic apa yang lebih kita butuhkan di validasi ini. Jadi ketika benar, kita convert people request itu ke format people, lalu kita save. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, di sini saya mau mencoba untuk pertama insert data yang benar, lalu mengirimkan data yang sama. Apakah mendapatkan respon konflik? Dan di sini misalkan
email.com. Lalu usianya tadi 17 sampai ya anggap 20 gitu. Kita send. Nah, ini datanya sudah masuk di database. Atau bisa juga kita lihat di sini misalnya. Nah, di dalam people ini kita bisa lihat data yang tadi kita kirim itu. John namanya Johnny, emailnya john@email.com, usianya 20. Nah, sekarang kita coba kirim lagi si data ini. Harusnya dia memberikan respon balik konflik atau 409. Sekarang kita tes ya. Oke, di sini kita bisa lihat 409 ya, konflik. Nah, respon message-nya di sini status code-nya 100, lalu message-nya email not available. Oke, jadi itu ya kelebihan menggunakan annotation valid. Lebih simple menurut saya untuk cara kedua ini, tapi ya bebas sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan lebih suka cara yang mana, kalau saya pribadi saya lebih suka hal-hal yang simpel gitu. Kalau bisa di handling di sini ya udah kita pakai ini aja. Tinggal kita bikin respon message-nya seperti apa. Nah, jadi itu ya teman-teman perbedaannya ketika kita menggunakan annotation valid. Menurut saya ini jauh lebih simple, lebih panjang proses membuatnya, tapi ini lebih simple karena kita nggak perlu membuat validation null atau validation email, itu udah ditentukan dari sini. Kita nggak perlu pusing lagi. Tinggal kita fokus sesuai bisnis logic yang kita ingin tambahkan di people service ini atau di validation. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk Spring Boot validation dari saya. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video seperti ini, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike, atau bisa tambahkan saran-saran dari teman-teman apa yang diharapkan untuk tutorial di channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.